Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap menjalankan protokol kesehatan ya untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Jadi di video ini Bapak akan membahas tentang subtema 1. Kemudian tema 1 itu adalah organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Nah, sebelum belajar, anak-anak persiapkan dulu bukunya, buku cetak tematiknya, yang ini. Buku cetak tematiknya dipersiapkan, kemudian buku tulisnya dipersiapkan juga, dan alat tulisnya. Kalau sudah dipersiapkan, silakan buka pada halaman 1. Bapak akan membacakan ceritanya. Anak-anak silakan simak. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah dia persiapkan. Mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membaca buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit dan berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di perkarangan belakang rumah. Anak-anak bisa perhatikan, di situ ada gambar kelinci, ya. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejaran. Kamu terlihat senang sekali, Edo. Benar, Pak Rudi. Saya sangat senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari, jawab Edo. Memang demikian, Edo. Kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat, kata Pak Rudi. Kita lanjut ya, halaman 2. Pak, lucu ya. Kelinci-kelinci itu bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya? Benar. Kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Nah, di situ anak-anak bisa melihat ada gambar Edo, ada gambar Pak Rudi, dan ada kandang kelinci milik Pak Rudi, ya. Oke. Jadi tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun, benar sekali, ya. Kita lanjut, ayo membaca pada halaman 3. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, ya, ciri salah satu ya. Karena ciri makhluk hidup itu selain bergerak bisa bernapas, membutuhkan makan dan lain sebagainya ya. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya, gitu. Misalnya gini, ada yang sentuh telinga Bapak misalnya, Bapak langsung melihat gitu. Itu ada rangsangan, ya kan? Ada rangsangan gitu. Kita lanjut ke paragraf kedua ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat,
memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Kita lanjut ke paragraf ketiga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Jadi otot ini ya, ini otot, kemudian di dalamnya ada tulang. Gitu. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama di antara kedua alat gerak tersebut membentuk sistem yang disebut sistem gerak. Jadi ada kerjasama antara tulang dan otot. Nah, itu ada kerjasama, maka kita bisa menggerakkan. Misalnya Bapak ingin memegang ini, ya, ini ada kerjasama antara tulang dan otot. Begitu ya. Selanjutnya paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Jadi tulang itu adalah alat gerak pasif, ya. Oke. Kita selanjutnya paragraf ke-5. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang menjadi bergerak, ya. Nah, jadi otot itu alat gerak aktif, sedangkan tulang alat gerak pasif. Jadi yang menggerakkan tulang adalah otot, benar ya. Selanjutnya halaman 4. Ayo berlatih. Nah, sini ayo berlatih. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Ya, tadi anak-anak sudah lihat Bapak membacakan paragraf keberapa itu tadi. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Nah, jadi ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Jadi ide pokok itu adalah dasar dari sebuah paragraf, ya. Nah, cara mencari ide pokok bisa dengan melihat kalimat utamanya. Kalimat utama itu biasanya berada di awal, di tengah, atau di akhir paragraf, ya. Oke. Contoh pertama paragraf 1. Jadi paragraf 1 ide pokoknya tadi, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat pengembangnya secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau berubah posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, itu untuk paragraf pertama, ya. Kita lihat lagi paragraf pertamanya. Berarti ide pokoknya ada di awal, ya. Oke. Selanjutnya perhatikan tabel di bawahnya, ada tabel. Berdasarkan informasi di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Sekarang paragraf keduanya. Nah, anak-anak balik lagi bukunya, lihat paragraf kedua. Kita cari ide pokoknya. Ini ide pokoknya yaitu terletak di awal, ya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Nah, itu ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya itu adalah kalimat pengembangnya, ya. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Selanjutnya Bapak contohkan lagi paragraf ketiga. Ide pokoknya kita lihat.
Paragraf ketiga, kita lihat kalimat utamanya ini berada di awal. Ya, di awal. Berarti ide pokoknya di awal juga. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Jadi, organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Sedangkan kalimat pengembangnya itu kalimat berikutnya. Ya, nah, kalimat berikutnya adalah kalimat pengembangnya. Begitu. Apakah saya harus mencatat semuanya, Pak? Oh, tidak. Satu kalimat aja boleh, ya. Nah, untuk paragraf keempat dan kelima, silakan anak-anak cari sendiri ya. Nah, buat di buku latihan tematiknya ya. Buat paragraf keempat, apa ide pokoknya, kemudian kalimat pengembangnya dibuat juga ya. Nah, kita lanjutkan halaman 5. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Oke. Organ gerak terdiri atas dua macam. Nah, itu bisa anak-anak kembangkan ya. Merangkai jadi kalimat-kalimat ya, dirangkai menjadi menjadi sebuah paragraf yang padu ya. Tulis kembali, organ gerak terdiri atas dua macam itu tulis kembali, itu adalah ide pokoknya. Jadi untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ini Bapak contohkan ya, Bapak contohkan. Anak-anak bisa baca di sini. Dapat? Nah, itu bisa baca. Itu Bapak contohkan untuk yang nomor 1 dan nomor 2 ya. Pak, bagaimana cara saya membuat kalimatnya ya? Mungkin anak-anak baca kembali pada halaman 3. Pada halaman 3 anak-anak baca kembali. Di situ akan ada ide untuk membuat kalimat pengembang. Benar ya? Oke, dah sampai di situ aja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semua ya. Apabila masih belum paham, kurang mengerti, coba Ananda ulangi lagi videonya dari awal ya. Ditonton pelan-pelan, dipahami gitu. Ya, sangat mudah ini kok, sangat mudah. Jadi untuk yang halaman 5 yang bagian 3 itu silakan anak-anak kerjakan juga ya. Ya, yang nomor 3 itu silakan anak-anak kerjakan di buku latihan tematiknya. Sekian dari Bapak. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.